Halo semuanya, aku Kadek Ayudia. Jadi aku membuat konten ini karena ingin share insight mengenai data, salah satu data lah ya ke kalian semua. Nah, data ini dari US Bureau of Labor Statistics dan indeks S&P 500. Nah, yang belum tahu S&P 500 itu adalah indeks saham yang berisi 500 perusahaan publik terbesar di Amerika Serikat. Kayak misalnya Apple, Microsoft, Google, Amazon, dan juga Tesla. Nah, jadi S&P ini tuh biasanya menggambarkan kesehatan ekonomi Amerika Serikat. Nah, bahkan sering dijadikan barometer ekonomi dunia. Nah, jadi kalau misalnya nilainya itu naik, itu artinya perusahaan-perusahaan besar itu sedang untung dan investor itu biasanya optimis. Dan jika nilainya turun, itu artinya perusahaan besar sedang tertekan atau biasanya karena krisis atau perlambatan ekonomi. Kita balik lagi ke data ini ya. Ada dua grafik yang kelihatannya tuh nggak saling berhubungan. Tapi kalau kita misalnya baca insight-nya tuh lebih dalam lagi, keduanya ini akan bercerita banyak tentang masa depan kita. Data ini tuh menceritakan pergeseran besar dalam cara dunia bekerja. Jadi garis putih itu mewakili job openings, itu turun perlahan sejak akhir 2022. Dan sementara garis merah S&P 500 justru terus menanjak ke atas. Dan ini terjadi karena munculnya OpenAI ChatGPT. Artinya adalah perusahaan itu semakin untung, tapi manusia yang bekerja di dalamnya itu semakin sedikit. Dan inilah paradoks ekonomi modern, di mana pertumbuhan tanpa perlu menambah manusia. Well, dari sini kita bisa melihat ya, awal dari perubahan yang akan mendefinisikan dekade kita sekarang. Kita memasuki era ketika pertumbuhan ekonomi itu tidak otomatis menciptakan lapangan kerja baru. That's why banyak pengangguran sekarang. Jadi dunia itu sedang bergerak menuju transformasi. Jadi perusahaan itu nggak berhenti bertumbuh. Mereka hanya tumbuh tanpa menambah orang. Menurut laporan Brookings Institution di 2024, perusahaan global kini lebih fokus pada efisiensi digital dan automation daripada ekspansi tenaga kerja. Jadi bukan pekerjaan yang hilang, tapi pekerjaan mereka yang berubah bentuk. Jadi polanya sama kayak, jadi AI itu menipiskan lapisan piramida kerja yang paling bawah, yang paling besar ya. Nah, kita lihat grafik dari headcount over time by age group, yaitu menunjukkan pekerjaan software developers dan customer service di atas. Kita lihat ya, kedua grafik itu menunjukkan fenomena yang sama, yaitu penurunan signifikan pada tenaga kerja muda di antara 22 hingga 30 tahun. Jadi lapisan menengah dan senior itu justru bertahan atau justru malah naik. Artinya, pasar kerja sekarang semakin selektif dan padat di bagian atas. Nah, ini tuh menjadi bottleneck of opportunity bagi generasi muda tentunya. Dan teman-teman yang bekerja di lapisan paling bawah ya. Nah, di Amerika Serikat, lowongan entry level itu di bidang teknologi itu turun lebih dari 15% dibanding sebelum pandemi. Sementara, posisi senior itu naik 8%. Menurut World Economic Forum Future of Jobs 2025, 44% keterampilan pekerjaan itu akan berubah dalam 5 tahun. Dan 85 juta pekerjaan akan digantikan oleh AI. Nah, tapi ada 97 juta pekerjaan baru yang akan muncul di bidang integrasi, pengawasan, dan juga etika AI. Negara-negara kayak Jepang, Jerman, dan Korea Selatan bahkan melaporkan tren serupa, yaitu AI menggantikan tenaga kontrak muda, tapi memperkuat posisi supervisor senior. Nah, ini tuh udah pernah saya sebutkan juga di video sebelumnya ya, jadi bisa cek video sebelumnya. Nah, gimana Indonesia? Berdasarkan data BPS 2024 dan laporan McKinsey Indonesia, sektor teknologi digital dan layanan pelanggan online itu meningkat 12-15% per tahun. Tapi mayoritas lowongan kini tuh mensyaratkan kemampuan menggunakan AI. Lulusan baru tanpa skill AI atau analytics itu mengalami kesulitan menembus pasar kerja, terutama ya di startup dan e-commerce ya, jika teman-teman mau bekerja di perusahaan. Nah, di sektor pendidikan, kesehatan, dan kreatif justru bertumbuh pesat. Nah, ini menandakan arah ekonomi baru berbasis AI collaboration, bukan AI replacement. Sedikit kesimpulan besar dari insight di atas adalah yang pertama, AI menciptakan stratifikasi baru di dunia kerja. Yang kedua, entry level berkurang, middle, dan senior meningkat. Penurunan tajam terjadi pada pekerja muda dari usia 22 hingga 30 tahun. Artinya, AI bukan hanya menggantikan pekerjaan, tapi mengubah struktur usia dalam dunia kerja. Lapisan bawah piramida, sekali lagi, posisi entry level itu perlahan terkikis. Sementara bagian puncak itu, posisi pengawasan manajerial dan integrasi AI itu justru menguat. Kita itu memasuki era di mana pertanyaan bukan lagi berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhin, tapi berapa banyak tugas manusia yang bisa diintegrasikan dengan mesin. Jadi, ada yang bilang kalau misalnya kedepannya itu cuman akan ada si kaya dan si miskin, menurut kalian gimana? Make sense nggak? Poin berikutnya ya, produktivitas naik tapi gaji nggak selalu mengikutinya. Kedengarannya aneh ya? Jadi kita tuh hidup memang di mana teknologi tuh bekerja lebih cepat daripada manusia itu sendiri. Tapi itu nggak selalu
membuat hidup manusia lebih baik. Nah, ini ada laporan dari Goldman tahun 2024. Lebih dari 300 juta pekerjaan di seluruh dunia akan terdampak sebagian oleh otomasi berbasis AI. Namun di sisi lain, AI juga diperkirakan akan menambah 7 triliun dolar Amerika Serikat ke ekonomi global, terutama dari efisiensi dan juga meningkat margin keuntungan perusahaan. Meningkatnya pendapatan, itu ada paradoksnya juga. Jadi selama 2 tahun terakhir, S&P 500 naik ya 30% kayak kita lihat yang tadi. Namun, kenaikan upah real di banyak negara maju hanya menyentuh 1,5 sampai 2% per tahun. Artinya, produktivitas meningkat, tapi nggak semua orang menikmati hasilnya, karena gajinya yang naik cuma sedikit. Menurut laporan OECD tahun 2025, nah ini menambahkan juga, sekitar 60% perusahaan besar di Eropa dan Amerika Serikat itu sudah menggunakan setidaknya satu bentuk AI ya, tapi hanya 25% yang benar-benar melatih karyawannya agar siap menghadapi perubahan itu. Dari sini kita melihat jurang yang semakin lebar, jurang antara kecepatan teknologi dan kecepatan manusia beradaptasi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Negeri dengan 153 juta angkatan kerja dan ekonomi digital yang tumbuh 15% setiap tahunnya. Angkanya terlihat menjanjikan, tapi juga menyimpan sedikit tantangan dan challenge. Kalau kita lihat data BPS, Februari 2025, ada 7,28 juta orang menganggur, dan 4,76% dari total angkatan kerja sedikit naik dari tahun sebelumnya. Jadi meski ekonomi nasional tetap tumbuh positif, selama Januari hingga Juni 2025, lebih dari 42.000 pekerja terkena PHK. Nah, itu tuh naik 32% dibandingkan tahun yang lalu. Nah, sebagian besar itu dari sektor manufaktur, retail, dan juga teknologi. Namun di sisi lain, Indonesia juga mencatat adopsi AI tercepat di Asia Tenggara. Menurut laporan AWS dan Strand Partners 2025, penggunaan AI tumbuh 47% dari tahun ke tahun, dan 28% bisnis telah memakainya untuk efisiensi. Meski begitu, hanya 10% yang benar-benar memanfaatkannya secara transformasional, di mana mengubah cara berinovasi. Jadi nggak hanya sekedar memangkas biaya. Menurut Microsoft dan LinkedIn 2024, 92% pekerja pengetahuan di Indonesia itu udah menggunakan AI generatif. Jadi lebih tinggi dibandingkan rata-rata Asia Pasifik, sekitar 83%, dan global sekitar 75%. Tapi kita punya paradoks yang sama, 48% pemimpin bisnis itu belum punya visi AI yang jelas, mau dibawa kemana kita punya teknologi ini. Nah, teknologinya itu udah ada di tangan pekerjanya, tapi arah strategik itu belum kuat ya. Dan yang paling krusial, kesenjangan keterampilan. Jadi 57% bisnis mengaku kekurangan skill digital. Tanpa peningkatan kapasitas, kita beresiko punya dua wajah Indonesia. Yang satu maju dengan AI, maju dengan digital dan teknologi, dan yang lainnya itu tertinggal olehnya. Kalau kita lihat ke arah depan, peta dunia sedang bergeser dengan cepat. Akan ada semakin banyak perusahaan kecil. Jadi akan ada tim berisi hanya beberapa orang dengan satu sistem AI. Perusahaan-perusahaan ini tuh nggak besar ya, tapi gesit gitu. Jadi bukan lagi soal punya banyak karyawan, tapi soal kemampuan beradaptasi dan berpikir lintas disiplin. Nah, makanya tantangan masa depan itu bukan hanya soal ekonomi, tapi juga evolusi manusianya. Jadi bagaimana kita bisa bertahan dan tetap tumbuh di tengah perubahan yang besar ini? Ada 5 hal yang bisa jadi fondasi adaptasi kita. Yang pertama, ubah fokus dari job security ke skill security. Maksudnya gimana? Nah, pekerjaan itu bisa berubah, tapi keterampilan yang fleksibel itu akan bertahan lebih lama. Jadi disarankan untuk punya banyak skill, nggak cuma satu disiplin. Menurut World Economic Forum, 60% pekerja dunia itu perlu reskill sebelum 2030 supaya kita tetap relevan. Yang kedua, jadi kita harus menggunakan AI. Kita tuh nggak perlu bisa teknis ya, tapi harus bisa berkomunikasi dengan mesin. Kita punya ide gimana kita bisa mengaplikasikannya, misalnya membuat prompt, menginterpretasikan hasil, atau menjadi literasi baru saat ini ya. Jadi itu setara membaca dan menulis zaman dulu. Yang ketiga, bangun jejaring kolaboratif. Jadi manusia masa depan adalah mereka yang bisa menggabungkan multidisiplin dari sisi teknologi, seni, dan juga kemanusiaan dalam satu kesatuan. Jadi nggak bisa hanya satu aja sekarang. Yang keempat, perkuat resiliensi finansial dan mental. Jadi AI mempercepat pekerjaan, tapi juga menciptakan ketidakpastian baru. Karena itu, multiple income streams dan mental agility menjadi bentuk baru dari rasa aman. Dan bagi organisasi, yang pasti investasi terbaik bukan hanya pada teknologi, tapi pada pembelajaran manusia. Butuh mungkin reskill lagi, butuh pelatihan lagi, dan lain sebagainya.
Jadi mesin itu bisa menghitung, tapi hanya manusia yang bisa memaknai. Banyak yang bilang di konten sebelumnya, sulit untuk menjadi intuitif, sulit untuk menjadi kreatif dan adaptif. Dan itu benar sekali, karena untuk selaras dengan masa depan, kita justru perlu menoleh ke masa lalu. Salah satu kunci adaptasi paling mendasar bukan hanya upskilling, tapi reconnecting dengan mungkin salah satunya adalah bagian otak kita yang paling purba, yaitu primal brain. Nah, primal brain adalah bagian otak yang menyimpan insting bertahan hidup, kepekaan terhadap lingkungan, dan kemampuan membaca peluang lewat rasa. Selama ratusan terakhir, dunia terlalu menekan otak logika, analisis, efisiensi, performance, dan kini saat teknologi digital, AI mengambil alih semua fungsi itu, manusia kehilangan pembeda utamanya, yaitu insting hidupnya. Mengaktifkan kembali primal brain itu bukan tentang kembali ke masa lalu, tapi tentang menyeimbangkan rasio dan intuisi, jadi antara pikiran, tubuh, dan energi hidup. Karena masa depan kerja bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling selaras. Di era ketika teknologi, digital, AI akan mulai berpikir seperti manusia, tugas kita adalah kembali merasa menjadi manusia. Dan kenapa bisa Albert Einstein, kenapa Steve Jobs, dan yang lain-lain itu bisa menciptakan kreasi yang segitu hebatnya, inovasi yang segitu hebatnya? Karena mereka mengaktifkan their primal brain. Next, aku akan kasih tahu kalian bagaimana cara mengaktifkan your primal brain. Tapi kalau teman-teman mau ya, jadi ditunggu kontennya. Kita tidak sedang digantikan, kita sedang diundang malah ya. Mungkin di abad ke-20 adalah era mesin, di abad ke-21 adalah era data, dan kini kita masuk ke fase baru, yaitu era kolaborasi antara kesadaran manusia dan kecerdasan buatan. Kita mungkin bisa aja menolak, bisa aja takut, atau menyangkal. Tapi realitanya, perubahan ini sudah berjalan, dan seperti semua revolusi besar dalam sejarah, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan komen aja mau ngebahas apa nextnya. Makasih semuanya.